الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبارنا الكرام سادتنا الأعزاء hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup banyak ilmu yang kita dengarkan daripada yang disampaikan oleh Habib Fahmi barusan daripada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, yang menunjukkan bahwasanya Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita untuk mementingkan ilmu batin lebih dahulu, baru kita belajar ilmu syariat. Dan ini juga memang yang diamalkan oleh para habaib ketika mereka mendidik anak-anak mereka. Gal dikatakan oleh Imam Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, kami itu mengajarkan anak cucu kami dengan beramal terlebih dahulu, baru kami mengajarkan kepada mereka ilmu. Kenapa? Kalau seseorang sudah diajarkan terlebih dahulu amalnya itu, dia sudah mulai terbiasa. Lalu ketika dia mencari ilmunya, dia tinggal gampang melanjutkan apa yang telah dia amalkan. Karena tadi dikatakan juga banyak orang sekarang berilmu tapi tak mengamalkan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibn Ruslan di dalam kitab Zubatnya, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min ghabri 'abdin wasat. Orang yang alim ada tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Habib Majlis Ta'lim itu tidak pernah absen. Nama dia itu yang paling depan, duduknya pun paling rajin, paling depan. Tapi tidak ngamalin daripada apa yang disampaikan oleh ulamanya, asatidnya, guru-gurunya. Maka dikatakan oleh Ibn Ruslan, mu'adzabun min qabli 'ubadil wasi, akan diazab sebelum orang-orang menyembah berhala itu diazab. Kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah dalam Al-Qur'an mengatakan, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Allah itu mengaku semua dosa kecuali satu, syirik. Syirku billah. Syirik saja enggak diampuni oleh Allah. Sehingga Nabi ketika ditanya, "Ayyu dzambin a'dzam ya Rasulullah?" Dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Asyirku billah." Syirik kepada Allah. Itu enggak diampuni oleh Allah orang-orang yang mati dalam keadaan syirik. Dan kalau tadi kita dikatakan oleh Ibn Ruslan diazab oleh orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, lebih cepat, lebih duluan dibandingkan orang-orang yang menyembah berhala. Orang menyembah berhala ini kan orang yang syirik. Yang tadi disebut dalam Al-Quran tidak akan diampuni oleh Allah, yang kata Nabi Muhammad dosa yang paling besar adalah syirik. Tapi seakan-akan ada yang lebih parah daripada itu, yaitu adalah orang yang alim, orang yang punya ilmu. Bukan orang alim itu harus dia punya ulama, enggak. Anda saja ini semua yang sudah hadir taklim, tadi mendengarkan beberapa banyak ilmu yang kita dengarkan, lalu pulang dari sini kita abaikan, itu Anda sudah alim sebenarnya. Bukan berarti nunggu harus jadi ustaz dulu, harus jadi kiai, enggak. Enak kali Anda nanti hadir majlis taklim nggak mau jadi ustaz terus nggak ada hisab. Enak saja. Anda ini kalau sudah tahu ilmu disebut alim di dalam bidang ilmu tersebut, walaupun nggak alim di dalam semua ilmu. Dan siapa punya orang yang alim semua itu? Orang itu kalau alim di bidang-bidang tertentu. Oleh sebab itu, hakikatnya kita mengetahui tadi dikatakan oleh Imam Al-Ghazali ini daripada adab-adab setelah tulu'u syams, terbitnya matahari sampai kepada zawal, sebelumnya terbit matahari. Enggak bisa kuat di sini dikatakan disuruh di sini pertama kali yang pertama menuntut ilmu. Baik itu ilmu zahir, ilmu batin. Setelah itu disari kalau sudah ilmu zahir batin baru belajar fikih. Enggak ada disebut Imam Al-Ghazali habis keluar terbit matahari modong tidur lagi. Enggak ada disuruh oleh Imam Al-Ghazali. Menunjukkan bahwasanya ilmu-ilmu yang tadi sudah kita banyak dengarkan itu merupakan kita sudah berilmu dan menjadi orang alim di bidang itu. Jadi udah gak ada lagi alasan untuk kita, saya nggak tahu. Orang kan sekarang begitu, dikit-dikit kalau nggak tahu hukumnya gimana, ya kan tahu kan? Kalau nggak tahu hukumnya gimana, kalau nggak tahu hukumnya saya tahu, bukan cari-cari dalil untuk membenarkan ketidaktahuan Anda. Karena kalau kita membahas daripada syariat, kita ini nggak termasuk orang-orang yang diberikan uzur bahwasanya kita mengamalkan sesuatu yang salah karena kita tidak tahu. Enggak. Kenapa? Karena di sekeliling kita banyak ulama, orang-orang yang diberikan uzur bahwasanya kita itu dianggap
kalau melakukan sesuatu karena nggak tahu dimaafkan oleh syariat, itu adalah orang-orang yang mungkin tinggalnya di pegunungan, tinggalnya di hutan, nggak kenal sama orang, nggak ada ulama yang berdakwah di situ, itu yang dimaafkan. Tapi Anda di mana kalau tak dimaafkan? Kalau nggak tahu, cari tahu itu hukumnya. Jadi kalau ada orang nanya apa hukumnya kalau sholatnya zuhurnya 5 rakaat karena nggak tahu, cari tahu bukan batal nggak batal itu musallakan, cari tahu dulu. Nah inilah pentingnya. Dan dikatakan tadi diazab oleh Allah sebelum orang yang menyembah berhala. Jadi orang-orang yang menyembah berhala yang dosanya paling besar itu nanti mau diazab tunggu dulu. Ada duluan orang yang lebih diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang menyembah berhala, dia itu menyesatkan dirinya yang sudah sesat. Dia menyembah berhala saja, dia menyesatkan hanya dirinya saja yang sudah sesat. Mungkin orang-orang sekarang kalau ada orang menyembah berhala, dia tak mau tahu. Ini kan bodoh, masa dia pakai masa nyembah pohon, masa nyembah matahari. Kita udah di 2020. Kita di tahun 2020. Kalau masih nyembah pohon, Anda di mana? Enggak zamannya lagi. Akan tetapi orang yang alim tapi dia enggak mengamalkan ilmunya, bukan hanya menyesatkan dirinya, dia menyesatkan orang lain. Secara enggak langsung, walaupun dia enggak bilang, kamu jangan berbuat yang begini. Dia enggak bilang begitu. Akan tetapi dikatakan oleh ulama, lisanul hal afsah min lisanul maqal. Lisannya perbuatan itu lebih fasih dibandingkan lisannya ucapan. Ada orang cerita, dia bilang haram mencuri, haram berzina. Orang oke dengerin, oh iya itu haram. Tapi ketika ada orang melihat, yang bilang haram mencuri, rupanya dia yang mencuri. Yang bilang haram berzina, rupanya dia berzina. Orang akan jadi dalil. Bukan dalil yang diambil adalah ucapan yang dia katakan itu adalah haram, yang diberikan ke dalil, tuh Ustaz itu aja boleh kok dia berzina. Gak diambil dalil ketika dia ceramah. Dalil yang diambil, tuh tengok tuh Ustaz itu dia aja mencuri. Tuh lihat tuh Ustaz itu aja ketangkap narkoba. Tuh lihat itu Ustaz itu aja ketangkap berzina. Itu yang dijadikan dalil oleh orang awam. Oleh sebab itu kenapa orang yang alim tapi nggak mengamalkan ilmunya lebih diazab oleh Allah lebih cepat? Karena dia sesat dan menyesatkan. Dan inilah hati-hati, mungkin kita adalah orang-orang yang ada di zaman tersebut. Seakan-akan banyaknya orang alim, semuanya jadi orang alim, semuanya jadi ustaz, semuanya jadi mau jadi penceramah. Siapa yang sekarang nggak mau tampil? Semuanya mau tampil. Akan tetapi Allah a'lam. Kita nggak tahu yang berbicara di depan kita, yang ceramah di hadapan kita nggak tahu sanad ilmunya di mana, belajarnya kapan, belajarnya di mana. Sekarang lagi musim, 3 bulan nggak kelihatan, 4 bulan nggak kelihatan, pulang balik-balik megang mic di atas mimbar. Ini lagi musim, nah, ini kan bahaya. Mana sih pulang nggak tahu 3 bulan. Allah alam apa yang dia buat, entah jual bakso, entah jual sate di kota lain, balik-balik berubah jadi ustaz. Hasilnya apa? Masuk TV, naik mimbar, salto di atas mimbar. Bukan ceramah, tapi salto. Ini kan ada, masuk TV sampai sekarang masih terkenal. Ini gimana? Standarnya apa? Akhirnya nanti pemerintah buat sertifikat, kita lagi yang ribut. Dibuat sertifikat sama pemerintah, kita lagi yang ribut. Nggak dibuat sertifikat, yang muncul yang begini-begini ya. Alhasil, salah kanan salah, kiri salah, udahlah kita penting maju saja sama para salafun shalihin. Alhamdulillah ada para habaib, ada para alim ulama yang masih istiqomah di hadapan kita, ambil jalan mereka. Ambil jalan mereka. Falil gadah bil gadah wahdarul ibtidah. Jalan setapak demi setapak dengan jalannya mereka dan jauhkanlah daripada perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang bid'ah. Siapa yang bid'ah? Yang bilang Allah di atas langit itu bid'ah. Zaman dahulu nggak ada yang bilang Allah di atas langit. Yang bilang Allah duduk di kursi itu bid'ah. Kita, salaf kita mengajarkan jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berpegang teguhlah sebagaimana ada dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan kali 2 perkara, Al-Quran dan ahli al-bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Quran dan Iqra ahli al-bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, mayoritas kita insyaallah guru-guru kita nyambung kepada ahli al-bait yang baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah yakinlah itu adalah jalan yang paling tepat untuk kita sampai kepada Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi
alaihi wa ala alihi wasallam. Walafu tidak banyak dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jadi saya juga mengambil keberkahan nazarah daripada Habib Muhammad, insyaallah beliau mendengar di kamarnya. Kita ingin mendapatkan nazarah saja daripada beliau, dan ini insyaallah mudah-mudahan kita tadi datang dan nanti insyaallah kita mudah-mudahan ada kesempatan untuk berjumpa dengan beliau. Nanti kita minta ijazah dengan beliau dan minta agar beliau meridhoi kita semua. Amin. Ya rabbal alamin. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum